mempersembahkan channel Butuni Televisi Indonesia. Apa yang dipaparkan istriku, anak-anak zaman ini doyannya hanya main HP dan HP. Padahal mereka lupa bahwa semakin banyak waktu. Sepintas ayam kampung kita pandang remeh, tapi jangan lupa bahwa dengan adanya ayam kita bisa menambah pundi-pundi ekonomi kita yang luar biasa. Karena itu, satu ekor ayam kampung saja bisa dijual di pasar Kota Bau-Bau 150.000 per ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTuber dimanapun Anda berada. Kali ini kita mengangkat tentang sebuah kisah atau seorang YouTuber selain menjadi YouTuber juga memelihara ayam. Kali ini ayam YouTuber tersebut akan kita paparkan. Semoga hal ini bisa menjadi sebuah catatan atau masukan berharga bagi para YouTuber di kala-kala senggang dalam melakukan kegiatan YouTube-nya. Lihat saja peralatan-peralatan komputer yang saya miliki, yang saya selalu gunakan di satu dusun-dusun. Nah, bagaimana tidak? Ia adalah ayam. Mereka ini adalah bagian dari turunan ayam Bangkok yang sebelumnya aku beli beberapa bulan yang lalu. Sebagai diri mereka juga, sehingga mereka naik ke punggung kita, bahkan sebaliknya. Oleh sebab itu, kalau kita bicara tentang petani ayam, ya mungkin YouTuber juga bisa kok untuk menjadi pelihara ayam. Karena ayam kampung seperti ini di daerah kami di Kota Bau-Bau atau di desa-desa di sekitaran Kota Bau-Bau dengan alam yang masih asli, ini menunjukkan bahwa kita memiliki kebutuhan khusus sehingga kehidupan di sana terasa sangat damai. Ditambah lagi dengan kebutuhan yang memang terpenuhi oleh alam, sehingga dalam kita memiliki ayam sekian banyak yang kurang lebih 50 hingga 60 ekor ini, ya begitulah hidupnya mereka. Orang-orang di sekitar kami ini juga memelihara ayam yang sama. Inilah kehidupan tanpa uang. Semuanya terbagi dan saling membutuhkan dalam damai kehidupan. Menjadi keutamaan dalam kehidupan seharian di wilayah kami, ya memelihara ayam seperti ini. Karena itu suatu kebahagiaan bagi kita yang pelihara ayam. Karena ayam terus bertambah dan terus berkembang biak, sehingga yang betina juga menunjukkan anak-anaknya yang mungil-mungil, lucu-lucu. Setiap pagi kita memberikan ayam-ayam itu makanan, lalu setiap sore demikian pula sore. Bagaimana ayam betina memiliki anak-anak, akan ia kurung, akan ia kita simpan mereka tersendiri. Kalau ayam-ayam kecil begini, jadi masukkan sebuah ke kurungannya, ada kandangnya tersendiri mereka. Sedangkan ayam-ayam jago, mereka punya tempat juga khusus. Karena itulah ayam-ayam jago, ayam-ayam lain yang sudah bisa terbang, dan betina yang tidak memiliki anak. Untuk itu, kita biarkan tanah di samping kanan rumah kami itu menjadi pekarangan dan tempatlah mereka bermain. Dan juga ada satu pohon korsen yang menjadi tempat mereka tidur.
khususnya untuk ayam-ayam tersebut, dan juga mereka bertengger dan tidur di sana. Apa yang dipaparkan istriku, anak-anak zaman ini doyannya hanya main HP dan HP. Padahal mereka lupa bahwa semakin banyak waktu. Jadi dari 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana kita merawat dia, bagaimana kita memberikan dia makanan pagi dan petang. Jadi 2 kali sehari kita kasih bagi makanan. Sebelumnya ayam-ayam ini adalah bayi-bayinya atau anak-anaknya kini sudah mulai pada besar. Ya namun namanya ayam, ketika kita bagikan makanan mereka selalu berantem. Untuk itu, kalau melihat hal ini tentu saja orang banyak yang bingung karena mengembangkan ide. Tentu mencari ide untuk menulis atau membuat video seperti ini itu merupakan suatu hal yang gampang-gampang susah. Sehingga saya dapatkan ide, dan silakan ambil petik, silakan ambil hikmahnya. Anda siap untuk mengikutinya? Saya dengan senang hati. Karena itu cerita singkat tentang hewan peliharaan ayam ini merupakan salah satu hal yang bisa dikatakan lucu-lucu, bisa juga gampang-gampang. Karena ayam-ayam ketika dia mengepakkan sayapnya pada jam-jam 2 subuh atau malam, itu menandakan bahwa tugas mereka atau tugasnya ayam memberikan kita alarm secara alami, terutama di desa yang saya tinggali. Ada juga ayam yang aku minta dari beberapa teman untuk saya pelihara, yaitu ayam-ayam kampung. Sehingga dalam 3 bulan ini ayam itu sudah mulai besar-besar dan siap dijual. Artinya kita tiap hari itu memiliki sisa makanan. Sisa makanan di dapur tentu saja kita berikan kepada mereka. Karena itu kalau kita mengingat sejarah ayam atau cerita-cerita tentang ayam yang saya pelihara ini, dapat kita ingat pada subuh hari mereka berdua atau mereka dengan kegagasannya, dengan kehebatannya masing-masing melakukan kukuruyuk dengan kokokan yang khas. Ya, bagai bunyi jengkrik biasanya kalau kita dengar di satu dusun-dusun. Nah, bagaimana tidak? Ia adalah ayam. Mereka ini adalah bagian dari turunan ayam Bangkok yang sebelumnya aku beli beberapa bulan yang lalu. Memang dulu ketika ayam-ayam ini sejak kecil dan kita rawat hingga akhirnya kini mulai mengepakkan sayapnya dan nampak mulai besar-besar, tentu mereka itu sangat merindukan pada pagi hari dan sore hari, karena pada pagi hari kita berikan makanan, sisa makanan pagi, juga sore hari kita berikan makanan untuk mereka bisa tidur dengan nyenyaknya. Untuk itu, aku selalu belajar bagaimana menjadi setia merupakan sebuah gaya tersendiri. Maka melalui kesempatan ini, selaku admin tentu saja kita berharap semua sehat-sehat walafiat. Nah, itu saya ingin membuat cerita singkat tentang hewan peliharaan ayam. Saya membuat cerita pendek ini kali ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana kita merawat dia, bagaimana kita memberikan dia makanan pagi dan petang. Jadi 2 kali sehari kita kasih bagi makanan. Sebelumnya ayam-ayam ini adalah bayi-bayinya atau anak-anaknya kini sudah mulai pada besar. Ya namun namanya ayam, ketika kita bagikan makanan mereka selalu berantem. Untuk itu,
Kalau melihat hal ini, tentu saja orang banyak yang bingung karena mengembangkan ide oleh alam. Sehingga dalam kita memiliki ayam sekian banyak yang kurang lebih 50 hingga 60 ekor ini, ya begitulah hidupnya mereka. Orang-orang di sekitar kami ini juga memelihara ayam yang sama. Inilah kehidupan tanpa uang. Semuanya terbagi dan saling membutuhkan dalam damai kehidupan. Menjadi keutamaan dalam kehidupan seharian di wilayah kami, ya memelihara ayam seperti ini. Karena itu suatu kebahagiaan bagi kita yang pelihara ayam. Karena ayam terus bertambah dan terus berkembang biak, sehingga yang betina juga menunjukkan anak-anaknya yang mungil-mungil, lucu-lucu. Setiap pagi kita memberikan ayam-ayam itu makanan, lalu setiap sore demikian pula sore. Bagaimana ayam betina memiliki anak-anak, akan ia kurung, akan ia kita simpan mereka tersendiri. Kalau ayam-ayam kecil begini, jadi masukkan sebuah ke kurungannya, ada kandangnya tersendiri mereka. Sedangkan ayam-ayam jago, mereka punya tempat juga khusus. Karena itulah ayam-ayam jago, ayam-ayam lain yang sudah bisa terbang, dan betina yang tidak memiliki anak. Untuk itu, kita biarkan tanah di samping kanan rumah kami itu menjadi pekarangan dan tempatlah mereka bermain. Dan juga ada satu pohon korsen yang menjadi tempat mereka tidur. Khususnya untuk ayam-ayam tersebut, dan juga mereka bertengger dan tidur di sana. Kehidupan di wilayah ini cukup nyaman dan cukup nyaman. Anak-anak dan ibu-ibu juga begitu nyaman merawatnya. Mereka menikmati kehidupan alam dengan senyum yang indah karena hidup tanpa beban. Dan memang demikianlah kealamian hidup. Akan tetapi memang kita memberikan banyak keuntungan bagi banyak orang-orang di sekitar perkotaan ini. Karena ayam-ayam kita itu kita bisa jual sama mereka. Kira-kira begitulah kehidupan seorang peternak ayam kecil-kecilan, selain itu sebagai juga YouTuber. Memang kita baru memelihara ayam. Nah, itu saya adalah Aan memulai hobi baru. Sebenarnya bukan baru, tapi hobiku yang sudah lama terpendam, yaitu memelihara ayam. Aku sudah lama memiliki cita-cita ini, tetapi tidak kesampaian. Karena beberapa tahun yang lalu aku sibuk dengan kerjaan-pekerjaanku di beberapa kota-kota. Tapi akhirnya aku kembali ke negeriku, ke kampung ini, untuk memulai usaha, yaitu membuat kolam, membuat juga memelihara ayam. Ya, meskipun ayamnya masih seperti ini, ya ke depan akan membuat kolam-kolam ikan kecil-kecilan juga. Ya, artinya semangat hidupku semakin kuat karena aku bisa memelihara ayam juga sambil usaha membangun kolam-kolam ikan dan juga sebagai YouTuber. Memang aku menyukai alam karena dari dulu sejak aku SD, SMP, aku di sini bersama ibuku dan bersama ayahku dan saudara-saudaraku. Awalnya hanya ibuku yang senang memelihara ayam karena aku begitu sering disuruh memberikan makanan ayam-ayam ibu. Yang begitu aku jadi menyukai ayam
dan memproklamasikan bahwa ayam-ayam yang ibu pelihara adalah ayamku. Tidak masalah bagi ibu pada waktu itu, asalkan aku dengan penuh ketekunan memberi makanan, terutama ayam-ayam betina yang memiliki anak yang masih kecil-kecil, lucu sekali. Dan aku tidak pernah sedih ketika ayam tersebut harus dipotong atau dijual. Tapi jujur, momen terbaik saat aku memelihara ayam dulu adalah ketika ayam-ayam itu siap panen dan dipotong dan dijual atau dijadikan lauk. Wow, ketika dia mengisi panci yang kosong. Tapi mari kita kembali ke masa kini. Aku membeli beberapa ekor ayam, kemudian ku tambah dan ku pelihara menjadi peliharaan selanjutnya. Demikian mungkin yang perlu saya sampaikan. Semoga hal ini menjadi masukan berharga bagi kita semua, karena kerja sampingan kita sebagai putra bangsa, anak-anak bangsa, cintai kepada negeri kita. Demikianlah. Demikianlah channel Butuni Televisi Indonesia mempersembahkan